Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman petani Nusantara. Selamat pagi, apa kabarnya? Nah, kali ini teman-teman kami mau berbagi atau sharing bagaimana caranya kita melakukan pemupukan terhadap tanaman, baik itu bibit ataupun tabu lampot. Berikut kami juga bakal sharing cara rotasi pemupukannya, kita jadwalkan pupuknya itu kayak gimana. Terus termasuk juga pupuk apa, kandungan apa saja yang pas untuk fase-fase tanaman ya, kayak gitu teman-teman. Ini kali ini kita bakal pupuk secara merata. Kayak gitu teman-teman, kita mau mulai mupuk. Kebetulan kita ada tabu lampot juga, terus ada tanaman-tanamannya juga, bibit-bibit tanaman. Ya teman-teman, sedikit penjelasan mengenai pupuk ya, mungkin ini bisa jadi rujukan buat teman-teman bahwa ketika kita memupuk, kita bisa menentukan pupuk apa yang terbaik atau solusi pupuk apa yang bisa kita aplikasikan terhadap tanaman. Secara garis besar, pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu kan dibagi dua ya. Yang pertama itu dia fase vegetatif, kemudian fase generatif. Nah, di fase vegetatif ini tanaman cenderung membutuhkan unsur yang banyak terhadap unsur nitrogen ya teman-teman. Model misalkan ini ada satu yang kita buat tanaman Mamey sapote. Tanaman Mamey sapote karena kita mau dia tumbuh supaya lebih subur, lebih cepat, dan karena juga ya teman-teman, karena kita tanam di dalam planter bag atau pot, otomatis kita harus menyediakan unsur-unsur kebutuhan atau makanan tanaman yang harus terpenuhi. Karena apa? Kalau tidak kita sediakan, dia akan kekurangan unsur hara yang semestinya jadi makanannya. Kalau si tanaman itu kita tanam di tanah, mungkin saja perakarannya atau daunnya, perakarannya bisa mencari tersendiri ya, sendiri unsur hara yang dia butuhkan untuk dirinya gitu. Tapi kalau kita nanam di tabu lampot atau di pot, di polybag gitu, di planter bag juga, kita harus mengusahakan makanan yang dia butuhkan. Nah, pupuk yang biasa digunakan di fase vegetatif biasanya kita gunakan unsur yang lebih banyak terhadap nitrogennya, karena dia akan membantu pemacuan pertumbuhan terhadap batang, kemudian daun, dan fase-fase tumbuh lainnya di dalam tanaman tersebut. Kemudian kalau misalkan kita menghadapi atau memasuki tanaman yang akan berbuah, kita cenderung memberikan pupuk yang berunsur kalium yang lebih tinggi terhadap tanaman. Karena itu pupuk kalium itu pertama ya bisa berfungsi untuk memperkuat struktur tanaman, kemudian dia mempercepat pembuahan, penguatan tanaman, penguatan buah juga. Pupuk kalium bisa berfungsi. Kemudian pasca panen, untuk buah itu dia dapat menjaga ketahanan buah agar tidak cepat busuk ya. Atau kalau kita misalnya sudah dipanen. Banyak pupuk-pupuk teman-teman yang ada di pasaran
Tapi kalau yang paling mudah agar semua unsur hara makronya terpenuhi, kan ada 2 unsur hara, makro sama mikro. Tapi yang paling kita kenal unsur hara makro yang paling familiar misalkan nitrogen, fosfor dan kalium. Nah, teman-teman bisa membeli atau membuat pupuk dengan unsur hara makro tersebut, 3 tersebut ya, nitrogen, fosfor dan kalium. Ada NPK kalau pupuk majemuknya ya. Jadi di NPK itu disebut pupuk majemuk karena di dalamnya sudah terkandung beberapa unsur hara, ada nitrogennya, ada fosfornya, ada kaliumnya. Itu banyak NPK yang tersedia di toko-toko pertanian. Teman-teman juga bisa pesan di online. Oke, langsung aja kalau kita mau pupuk di tabulam pot seperti ini ya teman-teman, kita usahakan agak congkel sedikit buat galian tersendiri ya, buat galian tersendiri kayak gini. Nah, kemudian ini saya pakai pupuk bersubsidi, pupuk Posca, ada kandungan nitrogennya, terus fosfornya juga kaliumnya. Kita kira-kira 1 sendok makan untuk planter bag ukuran 50 liter ya. Untuk planter bag ukuran 50 liter. Nah, ini kita benamkan. Yang kemarin-kemarin masih berlaku cara pemupukan, bisa kita taburkan karena ini bentuknya granul dia, bentuknya butiran-butiran merah. Bisa ditaburkan juga bisa dikocorkan. Kalau dikocorkan teman-teman harus dilarutkan dulu ke air ya. Biasanya kalau saya itu untuk 1 sendok makan 7 sampai 10 liter dilarutkan agar tidak terlalu padat kadarnya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Ini kita pupuk juga. Kita buat siring semacam ini. Tujuannya apa? Agar ketika ada hujan atau pas penyiraman, kalau kita pendam sedikit ini, pupuknya nanti tidak tersebar atau tidak kena air kemudian dia menyebar keluar ya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk rotasi pemupukannya, kita bisa memupuk 2 minggu 1 kali ya teman-teman. 2 kali 1 minggu kita pupuk. Ini juga masih banyak, kalau saya teruskan videonya mungkin bisa sampai 1 jam lebih, tapi kurang lebih seperti itu. Kita tentukan dulu, sesuaikan dulu kebutuhan pupuk apa yang sesuai untuk tanaman kita. Kalau tanaman kita masih di fase vegetatif atau masih pertumbuhan dan perkembangannya, kita gunakan lebih banyak unsur nitrogen terhadap tanaman kita. Bisa urea juga. Atau kalau di pupuk organiknya teman-teman bisa gunakan kompos yang banyak, yang terbuat dari daun-daun yang banyak hijaunya ya. Atau juga dari urin kelinci. Urin kelinci tersebut menurut beberapa penelitian cukup banyak mengandung nitrogen dibanding urin hewan yang lainnya. Tadi ya teman-teman, sedikit penjelasan mengenai pupuk dan juga contoh pemupukan kalau di tabulam pot. Saya akan teruskan. Kalau misalkan ada pertanyaan atau mau diskusi, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami bukan menggurui, tapi ini adalah semangat berbagi ya teman-teman. Silahkan dipraktekkan. Karena tadi kalau di planter bag kita tetap harus menyediakan makan yang mereka butuhkan ya.
karena mereka belum bisa mencari sendiri, dan kita paksa tidak mencari sendiri karena akarnya kita lindungi di dalam pot tersebut atau planter bag tersebut ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita diskusi di kolom komentar. Salam sukses petani Nusantara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.